Hai guys, apakah Bitcoin bisa ke harga 42.000 sebelum tutup tahun 2023 ini? Kita akan lihat analisa Bitcoin sebelum kita ke analisa altcoin lainnya. Ini adalah chart weekly-nya di mana sudah terjadi weekly close. Ada dua candle weekly yang cukup tebal yang ada di sini. Pergerakannya itu tampak impulsif dan sudah melewati beberapa garis yaitu seperti MA50, 100, dan 200. Ada juga bull market support band dan Gaussian channel ya teman-teman. Harga berada di atas daripada garis-garis ini menunjukkan kalau Bitcoin sedang berada di dalam uptrend, kembali lagi berada di dalam uptrend. Dan apakah Bitcoin bisa ke harga 42.000 dolar untuk di tahun ini? Kita akan melihat untuk time frame yang lebih kecilnya, yaitu di time frame 4 jam ya teman-teman, di mana sekarang Bitcoin masih membuat pola triangle tersebut atau mungkin bisa berubah menjadi bull flag ya teman-teman. Kita perlu melihat perkembangannya selanjutnya. Kenaikan di kemarin malam itu tidak terlalu disupport dengan volume yang cukup kuat sehingga ada rejection dari batas atas daripada triangle ini sehingga masih bisa turun untuk ke daerah yaitu yang A ini. Dan kemungkinan besar setelah menyelesaikan pergerakan A ini, dia bisa lanjut lagi naik ke atas ya teman-teman. Kalau misalnya kita menarik garis daripada di sini, yaitu tiang daripada triangle ini, dan kita menaruhnya di sini ya teman-teman, maka target daripada ini itu adalah di sekitar harga 42.000 ya teman-teman. Dengan syarat kalau harga itu berhasil untuk breakout daripada pola yang sekarang sedang terjadi ini. Ditambah lagi dengan kalau kita zoom out, kita mengambil swing high di sini, swing low, kita mau lihat Fibonacci retracement-nya, maka harga 42.000 dolar tersebut adalah target yang wajar sebenarnya karena ini adalah Fibonacci retracement 50. Sehingga di daerah sini itu berpeluang untuk terjadi membalikan arah ya teman-teman. Kita tidak tahu apakah di Fibonacci 50, bisa saja di Fibonacci 61,8 dan kadang-kadang juga sampai ke 78,6 sebelum dia berbalik arah. Jadi dari analisa teknikal sendiri sebenarnya mungkin untuk melakukan pergerakan ke harga 42.000 dolar. Lagi pula harga Bitcoin itu sudah turun dalam waktu yang cukup lama dari 2021 itu sampai akhir 2022. Ada masa-masa turun yang lama, ada juga masa-masa naik yang lama juga. Ini bisa didukung kalau misalnya muncul berita baik seperti di hari Kamis nanti akan ada FOMC meeting, rapat kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dan diprediksi kalau probabilitas untuk suku bunga bisa ditahan di 5,25-5,50 itu cukup tinggi, yaitu di 96,2%. Jadi market itu ekspektasinya tidak akan terjadi kenaikan suku bunga ya teman-teman. Sedangkan sebagian kecil malah berpikir akan terjadi pengurangan suku bunga sebesar 3,8%. Dan biasanya prediksi yang ada di sini itu cukup akurat sehingga saya akan condong ke tidak berubahnya suku bunga. Jadi tetap, hal ini bisa menjadi salah satu katalis harga untuk Bitcoin bisa naik breakout daripada pola yang sekarang sedang terjadi, yaitu pola korektif ini yang merupakan pola continuation dan bisa membawa harga Bitcoin itu ke 42.000 ya teman-teman. Selain itu, ada berita lain yang juga bisa menjadi katalis harga Bitcoin yaitu disetujuinya spot Bitcoin ETF kata Chairman SEC Gary Gensler. 8-10 ETF ini sedang dipertimbangkan untuk disetujui. Ini bisa benar-benar menjadi berita besar untuk Bitcoin. Akan kita update terus mengenai analisa teknikal Bitcoin ini dan perkembangannya juga ya teman-teman. Dan sekarang kita akan ke coin requestan teman-teman yaitu Matic. Ini adalah chart weekly-nya ya teman-teman, di mana kita bisa melihat kalau ketika terjadi pump ini terbentuklah bullish engulfing candle yang baik, kemudian minggu kedua juga bisa close dengan hijau dengan adanya volume yang meningkat. Ada terjadi bullish crossover di MACD-nya dan RSI itu harus berada di atas 50 semacam mengkonfirmasi kalau kita masih akan bisa naik lagi. Untuk skenario bearish-nya, support harga 0,5 dolar ini itu harus bertahan. Kalau misalnya ini jebol, maka itu bisa ke harga selanjutnya yaitu di 0,42. Ini adalah support yang sebelumnya akan kelihatan kalau ini time frame yang lebih kecil. Dan 0,2 ini kalau misalnya jebol itu bisa ke low sebelumnya yaitu di 0,32 dolar. Nah,
Untuk kasus bullish-nya, target atasnya itu adalah $0,9, itu adalah high sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman, sekaligus menjadi point of contact daripada volume profile. Jadi akan saya tunjukkan. Nah, sudah kelihatan ini adalah volume profile terbanyak itu di harga $0,9 dan pas di point of contact-nya di mana ini bisa menjadi resistance kuat untuk harga Matic harus bisa jebol daripada $0,9 ini untuk lebih leluasa lagi ke atas. Next resistance ada juga volume profile terbesar kedua yaitu di harga $1,1. Ini pas sekali dengan supply zone yang ada di sini ya teman-teman. Dan melewati ini, melewati 9 dan 11 ini, itu next yang ketiga terbesar itu adalah di 1,4, $1,5 yaitu di high sebelumnya. High sebelumnya seperti ini. Breakout terhadap harga $1,5 ini ya teman-teman itu bisa membawa koin Meti itu meretest daerah all time high-nya yaitu di harga $2,8 yang ada di sini ya teman-teman, dan ini adalah double bottom raksasa yang sekarang sedang terbentuk. Kita masih berada di dekat dengan dasar yang ada di sini. Jadi mungkin ini akan membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan agar bisa terjadi ya teman-teman, dan expect akan ada rejection terlebih dahulu ketika harga Matic ini ke $1,5. Matic menurut saya adalah safe play, jadi teman-teman bisa melakukan akumulasi karena dari segi perkembangannya itu sangat baik sekali. Mereka sedang mengembangkan Polygon ZK EVM, sudah launching mainnetnya juga, jadi kita bisa transaksi di situ. Merupakan solusi skalabilitas daripada Ethereum yang biaya transaksinya itu murah, performanya itu tinggi, dan ekuivalen cocok dengan EVM dan dengan keamanan seperti Ethereum ya teman-teman. Sehingga saya menyebutnya ini sebagai safe play. Koin yang kedua requestan teman-teman adalah koin Graph GRT. Ini adalah time frame weekly-nya. Volume meningkat ketika dia melakukan kenaikan dari 0,08 sampai ke 0,1 weekly close yang cukup baik, yang cukup impulsif kelihatannya. Bullish crossover terjadi di MACD-nya, di indikator, jadi kelihatan baik. RSI di atas 50 juga, ini terkonfirmasi kalau ini sudah berada di dalam posisi yang bullish. Neckline itu di $0,17 ya teman-teman, yaitu yang ada di sini. Breakout daripada $0,17 ini, maka target harga itu bisa ke $0,5. Ada daerah supply zone di daerah ini. Dan weekly close kemarin itu juga menembus daripada downtrend yang terbentuk ini ya teman-teman. GRT atau Graph ini merupakan koin infrastruktur yang digunakan oleh berbagai industri kripto, semacam Google di blockchain. Jadi untuk mengakses data-data yang di blockchain bisa menggunakan Graph ini. Ada berbagai protokol yang menggunakan jasa Graph ini. Jadi secara fundamental sebenarnya ini cukup baik ya teman-teman. Koin selanjutnya adalah koin Metaverse Game Finance Gala, di mana koin Gala ini banyak sekali FAT-FAT-nya. Ada FAT, kalau tidak salah, hack ya teman-teman di daerah sini. Kemudian di September atau Oktober lalu itu juga ada FAT mengenai ketidaksepakatan antara tim yang ada di dalam Gala tersebut. Dan ini membuat harganya itu lower low terus, tetapi weekly close yang sekarang itu bisa berhasil naik sampai ke low sebelumnya, jadi semacam fake out yang terjadi. Tidak jadi kita melakukan breakout daripada low yang ada di sini. Untuk sementara kita aman, lagi pula altcoin yang lain itu juga mengalami kenaikan. Dan sementara ini juga dia tertahan daripada low yang ada di sini. Low pertama kali dia itu muncul itu di Binance di harga 0,02 ya teman-teman. Tapi saya yakin ini masih bisa naik lagi karena stablecoin itu lagi banyak masuk ke Binance ya. Ini adalah garis miring downtrend yang harus dilewati oleh Gala itu di sekitar harga $0,04 atau kenaikan 100% dari harga sekarang. Dari MACD terjadi bullish crossover dengan RSI yang mau mencoba untuk mendobrak daerah 50 ini. Breakout daripada garis miring ini itu bisa memperbesar peluang Gala untuk ke harga $0,07. Dan $0,07 ini akan menjadi resistance yang penting untuk Gala ya teman-teman. Lewat daripada 0,07, ini akan baik untuk Gala bisa lebih bebas hambatan untuk naik ke atas ya teman-teman. Dari segi fundamental sebenarnya Gala ini adalah platform games yang cukup banyak game yang muncul di sini ya, dan gamenya itu tampaknya juga bagus-bagus. Ada buatan mereka sendiri, ada juga buatan developer lain yang mereka launching di
platform ini. Market cap daripada Gala ini juga bisa bertahan di atas ratusan juta dolar. Ini sekarang di 575 juta dolar dengan volume yang cukup fantastis, 1 miliar dolar. Di sini kemungkinan whale sedang mengakumulasi koin Gala ini ya, karena volumenya ini sangat besar sekali, 3 kali lipat daripada market cap-nya. Dan ada juga rumor kalau Gala Games ini itu bekerja sama dengan Dwayne Johnson ya, salah satu aktor yang cukup populer. Tidak hanya games di Gala Games, ada juga film-film yang mereka luncurkan. Jadi narasi yang mereka bawakan itu cukup menarik, terlepas dari fat-fat yang sebenarnya itu cukup meresahkan sebenarnya, karena koin Gala ini kita lihat pergerakannya ini turun terus ya teman-teman, membuat lower low. Tapi kalau itu di alt season maka biasanya setiap koin itu juga akan naik. Kemudian ada pesaing daripada Gala Games sendiri yang market cap-nya itu masih kecil, yaitu Vulcan Forge, PYR. Sangat kelihatan ketika dia melakukan pergerakan yang sideways seperti ini adalah zona akumulasi ya teman-teman. Di mana di awal mula zona akumulasi ini, itu volumenya itu menurun seperti ini dan volume itu mulai naik di 2 minggu belakangan ini. Kita lihat ada spike yang berbeda dengan volume yang ada di sini, menunjukkan kalau uang itu sudah mulai masuk, tanda-tanda awal uang sudah mulai masuk ke dalam kripto. Dari indikator ini cukup baik karena sedang mengarah ke atas RSI baik MACD-nya. Neckline yang perlu ditembus oleh PYR ini adalah di harga 5,23 dolar. Jadi ini mirip pergerakannya seperti Chainlink ya, cuma Chainlink sudah breakout duluan, sekarang berada di harga 11 dolaran. Nah, ini belum terjadi breakout karena ada koin-koin yang duluan, ada koin-koin yang telat. Breakout dari 5,23 dolar akan membawa harga dengan target 8 dolar, yaitu di daerah sini, resistance yang cukup jelas. Game-game daripada Vulcan Forge sendiri, saya bisa bandingkan dengan Gala Games, tampaknya dari segi grafisnya itu masih lebih bagusan Gala Games ya teman-teman. Dan pilihan games daripada Vulcan Forge juga tidak sebanyak yang ada di Gala Games. Tetapi cukup ada banyak influencer kripto yang mendukung Vulcan Forge ini, dan koin PYR sendiri ini juga bukan merupakan koin transaksi yang berada di dalam game. Ada koin satu lagi yaitu Lava. Ini adalah koin yang didapatkan oleh gamer-gamer yang bermain game di ekosistem ini. Sehingga yang lebih berharga itu adalah PYR-nya, dan yang untuk transaksi sehari-harinya itu di gamenya itu adalah Lava. Jadi tidak direkomendasikan untuk menginvest koin Lava ini, lebih baik yang koin yang lebih berharganya yaitu PYR. Dan dari segi market cap sendiri, perbandingan dengan Gala Games itu cukup kecil di 98 juta dolar. Jadi Gala Games itu lebih besar 5 kali lipat. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah potensi koin yang market cap-nya itu lebih kecil, itu lebih besar dibandingkan dengan koin yang market cap-nya itu lebih besar, tetapi resiko untuk koin yang market cap-nya kecil itu juga lebih besar. Secara kasarnya itu seperti itu ya teman-teman. Nah, itu saja analisa Bitcoin dan altcoin di video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.